lakukan dengan sesuai dengan batasan waktunya, itu tidak akan mendatangkan atau menyisakan pahala untuk kita semua. Maka para ulama sepakat bahwa syarat sahnya puasa ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anara qulubana binuril Qur'anil mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin shaimat yang dirahmati Allah. Dalam bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa yang tentu kita semua menginginkan pahala yang besar di dalamnya. Kita menginginkan kebaikan yang berlimpah di dalamnya. Namun, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan dapat mengantarkan kita kepada pahala yang besar, kebaikan yang banyak, kecuali jika ibadah-ibadah tersebut dijalankan dengan baik, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya, dan ikhlas hanya karena Allah. Dan tentu saja, ibadah tersebut harus kita lakukan berdasarkan ilmu. Maka di antara hal yang harus kita ketahui ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah apa yang menjadi faktor syarat sahnya puasa yang kita laksanakan. Hal ini penting untuk diketahui karena jika hal ini kita abaikan, menahan diri kita dari makan dan minum, ataupun hal-hal yang membatalkan puasa, meski kita lakukan dengan sesuai dengan batasan waktunya, itu tidak akan mendatangkan atau menyisakan pahala untuk kita semua. Maka para ulama sepakat bahwa syarat sahnya puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Kita mulai daripada poin yang pertama. Niat secara lughah maknanya adalah al-qasdu bi syai'in, sengaja untuk melakukan sesuatu. Niat secara umum dalam semua ibadah menjadi faktor terpenting untuk benar, tepat dan berpahalanya ibadah yang kita lakukan. Karena secara umum Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Demikian pula ibadah puasa Ramadan. Maka niat menjadi sesuatu yang amat penting untuk diperhatikan. Karena Nabi SAW menegaskan, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi. Siapa-siapa yang tidak menetapkan niatnya sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Terkait dengan hadis ini, kemudian para ulama madhab ada perbedaan pendapat bagaimana melaksanakan niat tersebut. Yang pertama, jumhur ulama, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan untuk puasa-puasa wajib seperti puasa Ramadan, kafarat, nadar dan sebagainya, wajib untuk ditetapkan niatnya sebelum terbitnya fajar. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat boleh dilaksanakan niat tersebut ditetapkan dalam hati meskipun sudah terbit fajar. Kemudian jemaah kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah. Dalam menetapkan niat ibadah puasa Ramadan, sebagian ulama di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan niatnya harus setiap malam selama bulan Ramadan. Namun ulama yang lainnya seperti Imam Malik dan pengikut beliau rahimahumullahu ta'ala mengatakan cukup niat di awal Ramadan untuk berpuasa penuh selama 1 bulan Ramadan, maka itu sudah mencukupi. Jalan tengah yang kita ambil sebagai langkah ikhtiyat
hati-hati untuk keluar daripada perbedaan para ulama adalah nanti ketika akan melaksanakan ibadah Ramadan di esok hari, kita berniat untuk melaksanakan puasanya selama 1 bulan. Niat full untuk 1 bulan Ramadan. Kemudian nanti selama bulan Ramadan, di malam-malam ketika kita sahur, jangan lupa untuk tajdidun niyah, memperbaharui kembali niat kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan besok dengan catatan sekali lagi tidak perlu untuk dilafadzkan. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat tentang talafudun niat. Jadi sekali lagi Muhammadiyah mengambil pendapat bahwa niat ibadah termasuk ibadah puasa tidak perlu untuk dilafadzkan. Rukun yang kedua atau syarat sah yang kedua adalah imsak. Yang dimaksud dengan imsak secara bahasa adalah menahan diri. Maknanya adalah menahan diri anil akli wasyurbi wal muftirat. Menahan diri pada makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi yang dimaksud dengan imsak di sini, shaimin shaimat yang dirahmati Allah, bahwa ketika batas waktu sahur sudah selesai, yaitu terbitnya fajar, maka semua kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa wajib untuk menahan dirinya dari makan, minum, jima, dan hal-hal yang dianggap membatalkan puasa oleh syariat. Sehingga dua hal inilah yang harus kita jaga. Niat dengan tepat dan menahan diri sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh syari. Ketika dua hal ini kita jaga, fa insyaallah ibadah puasa kita sah dan mudah-mudahan berpahala serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.